Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, doa saya Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Firman Tuhan hari ini kita ambil dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan kepadanya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu, dari seluruh ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini, hanya manusia yang memiliki komunikasi verbal yang efektif. Apa itu? Yaitu ucapan bibir. Karena hanya manusia yang bisa berinteraksi melalui mulutnya, melalui bibirnya, melalui lidahnya. Oleh karena itu, kita memiliki pilihan. Ucapan kita bisa membangun, ucapan kita bisa juga menjatuhkan. Pada umumnya, setiap orang ingin memiliki hal-hal yang baik, tapi dalam kehidupannya, dalam kenyataannya, saudara, kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Kalau sekarang juga jari kita, kalau sekarang juga upload kita, itu yang menentukan hidup kita. Siapa suka mengenakannya, dia akan memakan buahnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuh kita. Jadi kita harus mengendalikan lidah kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita mengucapkan sesuatu, ibarat kita menabur perkataan yang akan kita tuai ke depannya. Walaupun lidah itu kecil, ia memiliki pengaruh yang sangat besar. Kita bisa memuji Tuhan. Dengan lidah kita juga kita bisa berkata negatif. Kita bisa dengan sengaja atau tidak sengaja kita hoax, kita gosip, kita bully orang, bahkan menghina, meremehkan seseorang. Itu dengan lidah kita. Secara sengaja atau tidak sengaja, tentu hidup kita juga pernah mengalami hal-hal yang negatif. Maka hasilnya pun akan negatif. Oleh karena itu, dalam ucapan kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita harus menjaga hati kita. Jangan mudah mengucapkan kata-kata buruk, sebab perkataan kita berkuasa untuk mendatangkan berkat, juga kemenangan, tapi juga hal-hal yang buruk. Kita harus menjaga hati kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari lidah kita, karena itu adalah berasal daripada hati. Situasi hati kita, kondisi hati kita mempengaruhi ucapan kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga kata-kata kita yang keluar akhirnya seperti situasi kita. Misalnya pada saat kita mengalami kegagalan, kita tetap menjaga ucapan kita. Seharusnya kita harus tetap menjaga ucapan kita bahwa kita adalah seorang pemenang. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Namun saat kita menjadi pesimis, lalu mengucapkan perkataan negatif, maka akan sulit bagi kita mencapai kemenangan. Jadi, di dalam kondisi apapun, tetap ucapkan positif. Bersama Yesus, kita pasti menang. Selain menjaga hati, kita juga harus melatih, mengontrol lidah kita. Kenapa? Kuda yang liar saja dilatih bisa jadi jinak. Maka latihlah lidah kita, saudara. Dalam kondisi apapun kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Karena perkataan dapat mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Di saat kita terus mengucapkan janji Tuhan, maka kita akan menerima penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup mengenapi janjinya. Janji firman Tuhan tidak dapat direalisasikan karena mulut kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saat kita mengalami masalah keuangan, ucapkan bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala keperluan kita, maka hal itu akan kita alami, bahkan hidup kita selalu berkemenangan. Oleh karena itu, dalam situasi apapun,
ke depan kita akan memasuki new normal, ya, maka kita harus berhati-hati melangkah, kita harus berhati-hati melakukan tindakan kita, bekerja, berinteraksi dengan orang lain, tapi tetap jaga ucapan kita. Karena perkataan dapat memberi kesembuhan atas segala penyakit kita. Jadi saat kita mengalami sakit, ucapkan dengan iman bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan setiap kita. Setiap perkataan kita hendaklah juga dapat menjadi berkat untuk menguatkan orang lain, sehingga mereka yang lemah dapat kembali diteguhkan. Ucapkanlah senantiasa apa yang baik dan benar. Perkataan dalam hidup itu bagaikan sebuah doa. Oleh karena itu, biarlah kita boleh menjaga ucapan kita, lidah kita, jari kita, postingan kita hanya untuk sesuatu yang berguna dan membangun. Pergunakan lidah kita untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan, karena setiap ucapan kita harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Singkirkan segala perkataan yang tidak baik, yang menyerang, yang menjatuhkan, segala bentuk penghinaan dan lain-lain, agar sepanjang hidup kita mengalami hal-hal yang baik, baik di dunia, bahkan di dunia yang akan datang. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita.